Assalamualaikum. Balik lagi di Hafizka 22 Channel. Di Indonesia lagi heboh, lagi ada pasangan yang lagi viral ya, Vicky Naki dan Tuba. Tuba ya, bukan Tukba. Karena huruf G yang pakai komanya itu dibaca tidak terdengar gitu, sekilas doang itu kayak G lemah gitu. Jadi bacanya Tuba. Kalau kayak Erdogan juga, kalau di Indonesia kan kita bacanya biasanya Erdogan gitu. Sebenarnya Erdogan itu kita bacanya Erdogan, kalau orang Turkinya ngomongnya Erdogan bukan Erdogan ya. Jadi huruf G itu Geyomusak yang ada kayak tanda koma gitu, kayak ada petikan gitu di atasnya. Nah, itu namanya Geyomusak, itu tidak terbaca jelas atau boleh dikatakan tidak terdengar gitu dibacanya, kayak Erdogan, kayak Tuba gitu. Nah, jadi pembacaannya tuh Tuba. Nah, ngomong-ngomong mengenai pasangan yang viral di Indonesia, salah satu YouTuber terkenal ternama di Indonesia, Vicky Naki, yang lagi deket dengan seorang gadis Turki ya. Ada beberapa komentar yang masuk di channel YouTube saya. Ya, sampai ada yang nyuruh mampir gitu ke tempat kerjanya Tuba gitu. Ada yang suruh ini apa namanya? Bikin konten reaksi tentang vlog Vicky Naki dan Tuba. Katanya, kami ingin tahu pendapat orang Indonesia yang tinggal di Turki mengenai cewek Turki yang lagi sama Vicky. Nah, itu, dan ada beberapa komentar lainnya yang mampir karena ngelihat vlognya Vicky Naki dengan cewek Turki, mampir ke channel saya, ke vlog saya. Ya, ngomongin soal masalah cewek Turki ya. Mohon izin buat Vicky Naki, kita pakai dulu namanya sedikit aja ya buat video kali ini. Ngomongin soal gadis Turki ya, secara umum ya, memang tidak seluruhnya mungkin ya. Kalau kita melihat atau mendengar ya, wanita Indonesia atau pria Turki menikah dengan wanita asing ya, khususnya wanita Indonesia, itu mungkin banyak terdengar ya, banyak terjadi. Tapi kalau wanita Turki menikah, wanita asli Turki ya, yang menikah dengan lelaki asing itu boleh dikatakan jarang, bisa dihitung dengan jari gitu. Tidak banyak kita temui wanita asli Turki yang menikah dengan pria asing. Nah, jadinya gimana ya? Mereka itu lebih selektif terhadap pasangan buat anak-anak gadis mereka, perempuan-perempuan mereka. Tapi kepada pihak lelaki Turki itu boleh menikahi wanita dari bangsa manapun, dari negara manapun. Ya, kayak kita tahu ya, kebanyakan orang Turki menikah dengan wanita Indonesia khususnya ya. Banyak juga dari teman-teman saya yang sudah menikah dengan pria-pria Turki di sini. Mereka sudah lumayan lama tinggal di sini, berdomisili di sini, bahkan sudah mempunyai keturunan. Nah, jadi kalau kita ngomongin wanita Turkinya, cewek Turkinya sendiri, biasanya wanita Turki asli itu jarang sekali yang menikah dengan laki-laki dari luar negaranya ya, laki-laki asing boleh dikatakan begitu. Saya juga sempat bertanya, dan ya sering lah boleh dikatakan bertanya dengan teman-teman saya yang orang Indonesia yang sudah menikah dengan pria Turki. Ya, umur pernikahan mereka lumayan cukup lama ya, relatif lama ya. Jadi saya berbagi cerita, bertanya-tanya kenapa orang Turki itu kalau laki-lakinya boleh menikah dengan wanita asing sedangkan perempuannya tidak boleh. Dan saya juga bertanya kepada teman Turki itu sendiri. Menurut mereka, kalau laki-laki Turki menikah dengan wanita asing, mereka akan memboyong wanita itu ke dalam lingkungan keluarganya. Jadi ketika wanita Turki menikah dengan pria asing, mungkin kemungkinan sih ketakutan dalam diri keluarga mereka, si wanita akan dibawa keluar dari rumah, mungkin akan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Nah, mungkin itu yang ada di pikiran orang Turki. Jadi mereka jadinya lebih selektif terhadap anak-anak perempuan mereka untuk memilih laki-laki asing gitu. Jadi mereka lebih cenderung memilih bangsa mereka sendiri, orang mereka sendiri untuk menikahi putri mereka gitu. Jadi mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Jadi kalau ketika anak laki-lakinya menikah dengan orang asing, orang dari luar negaranya, mau tidak mau mereka akan dibawa ke rumah keluarga yang laki-laki. Ya, berbeda dengan kita ya. Kalau kita, setahu saya sih di Indonesia, orang Indonesia tuh malah perempuan Indonesia banyak menikah dengan pria asing, bukan cuma pria Turki aja, pria dari berbagai negara yang lain.
malah saya jarang sih mendengar, ada memang banyak juga, tapi lebih banyak kan perempuannya, yang laki-lakinya jarang yang menikah dengan wanita luar Indonesia. Nah, berbeda dengan orang Turki. Orang Turki itu kalau yang laki-lakinya dengan bangsa manapun, baik itu di sini kebanyakan kan Rusia, Jerman, mereka banyak yang menikah dengan bangsa-bangsa itu termasuk Indonesia. Pria Turki banyak sekali yang menikah dengan wanita Indonesia, tapi sangat jarang, bahkan boleh dikatakan ya bisa dihitung jari, cuman ada beberapa orang yang terkenal gitu yang nikah dengan wanita Turki. Dan uh, maharnya, dari maharnya juga lumayan cukup tinggi ya, menikahi wanita Turki itu lumayan cukup besar menurut konon, katanya menurut cerita-cerita yang saya dengar dari yang saya banyak bertanya kepada teman-teman Indonesia saya yang menikah dengan pria Turki, baik itu dengan orang Turkinya itu sendiri. Mahar untuk wanita Turki itu lumayan cukup tinggi ya, relatif ya, relatif lebih mahal dibanding wanita Indonesia. Jadi alasan mereka mungkin menikahi, untuk menikah terhadap kepada wanita Turki itu karena faktor utamanya karena mereka tuh takut anak gadisnya, anak perempuan mereka tuh dibawa jauh dari mereka, sehingga eh, tidak atau jarang untuk bisa berkumpul gitu dengan keluarganya, karena wanita itu cenderung mengikuti suami. Makanya kalau anak-anak laki-laki mereka itu dibolehkan menikahi wanita mana saja dari bangsa mana saja, karena secara otomatis bagaimanapun perempuan pasti mengikut laki-laki ya. Nah, itu mungkin sistem yang berlaku di negara Turki, di ini pemahaman keluarga-keluarga Turki. Makanya jarang sekali orang-orang Turki yang anak-anak gadisnya itu menikah dengan pria asing. Jadi intinya ada kekhawatiran pihak keluarga anak gadis mereka itu akan dibawa jauh keluar dari negara Turki gitu. Jadi sehingga mereka mungkin nggak bisa melihat anak perempuannya gitu. Jadi kalau seandainya mereka menikah dengan bangsa mereka sendiri, mungkin akan lebih gampang untuk memantau atau melihat atau mengawasi atau mengunjungi anak mereka, ataupun si anak mengunjungi orang tuanya. Nah, balik lagi ke komentar reaksi nih, pendapat orang Indonesia yang tinggal di Turki mengenai cewek Turki yang lagi sama Vicky. Nah, kalau reaksi si pendapat ya, pendapat saya ya, saya pribadi sebagai orang Indonesia mengenai cewek yang lagi sama Vicky ya, Tuba. Mohon maaf sekali lagi Vicky, pakai namanya ya sedikit sebentar untuk di vlog ini. Um, Mungkin karena mereka masih muda, itu cuman sekedar seru-seruan. Kalau untuk ke tahap serius sih masih jauh ya kayaknya ya. Tapi seandainya pun serius, ya kemungkinan sih ya ada kemungkinan besar untuk Vicky Naki diterima di keluarga ini, keluarga cewek itu, cewek Turkinya ya. Karena apa? Pertama mungkin ya karena Vicky Naki salah satu orang terkenal juga di Indonesia, YouTuber terkenal, salah satu YouTuber ternama di Indonesia, dan followernya, subscribernya lumayan cukup banyak, sehingga kalau seandainya pun Tuba dibawa ke Indonesia ya masih bisa lah bolak-balik Turki Indonesia, setahun bisa beberapa kali, ataupun Vicky kemari atau tinggal di sini untuk balik ke Indonesia gampang lah ya. Tapi kemungkinan sih ibaratnya ya, kalau menurut pendapat saya sih karena mereka masih sama-sama muda, masih jauh lah untuk ke tahap yang lebih serius kayaknya ya. Nah, itu menurut pendapat saya untuk menjawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang masuk ke channel saya. Nah, jadi intinya secara umum, secara keseluruhan cewek-cewek Turki mereka itu orang tua sih, tergantung, cenderung ke orang tua. Keluarga Turki itu lebih cenderung selektif terhadap mencari pasangan terhadap anak gadis mereka, anak perempuan mereka, ketimbang anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki bakal ngebawa istri ke rumah, memboyong istrinya ke keluarganya. Nah, sementara anak perempuan mau tidak mau harus ikut suami. Itu kan dalam prinsip agama Islam kan seperti itu. Istri itu harus ikut suami. Nah, jadinya kalau anak laki-laki mereka menikah dengan perempuan asing, kemungkinan besar dia nggak akan jauh dari keluarga, nggak akan jauh dari orang tua. Tapi kalau anak perempuan, kekhawatirannya mungkin anak gadisnya atau anak perempuannya bakalan dibawa jauh dari negaranya, bisa dibawa ke negara suami, diboyong kemanapun itu negaranya. Nah, jadi secara umum ya, bukan Vicky Naki dan Tuba aja ya, secara umum
masyarakat Turki ya, khususnya untuk anak-anak perempuan mereka, anak-anak gadis mereka itu jarang yang sampai detik ini sih, sampai saat ini nggak tahu ya, kedepannya mungkin pola pikir mereka bisa berubah gitu, melihat banyaknya perempuan-perempuan Turki yang menikah dengan pria asing, mungkin akan fenomena itu mungkin akan berubah ya, seperti halnya laki-lakinya banyak yang menikah dengan wanita asing, mungkin bisa jadi aja di kemudian hari perempuan-perempuan Turki itu banyak yang menikah dengan laki-laki asing juga. Tapi sampai saat ini sih masih sangat-sangat sedikit sekali perempuan Turki yang menikah dengan pria asing. Mungkin alasan-alasan itu yang membuat mereka itu lebih khawatir ya terhadap anak-anak gadis mereka. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Itu sedikit tanggapan ataupun info yang bisa saya bagikan buat kalian, itu bisa saya tanya langsung kepada teman-teman Turki itu sendiri, baik dari teman-teman Indonesia, wanita-wanita Indonesia, teman-teman saya yang menikah dengan pria Turki. Jadi saya bertanya, kenapa wanita Turki itu jarang yang menikah dengan orang asing? Nah, menurut pendapat mereka sih, yang mereka dapat, yang mereka tahu dari suami atau dari keluarga suami, bahwasanya wanita Turki itu pihak keluarganya sih sebenarnya takut nanti kalau misalnya anak gadis mereka tuh menikah dengan pria asing, bakalan diboyong ke luar negaranya, bakalan jauh dari keluarga gitu, karena prinsipnya kan wanita itu ikut suami. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ini cuman sekedar info, sedikit-sedikit info, itu bisa jadi di suatu tempat itu berbeda atau bagaimana, tapi yang umumnya saya terima sih seperti itu. Jangan dijadikan perdebatan karena ini sifatnya relatif ya. Bisa aja satu keluarga tidak memakai paham seperti itu, tapi umumnya sih seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.